kembali lagi di video praktikum bersama saya, Novi Widya Astuti dari UT Samarinda dengan NIM 858497361. Praktikum kali ini adalah tentang gerak, di mana gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak apabila posisinya berubah terhadap lingkungan atau titik referensi. Percobaan yang pertama adalah percobaan gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Karena kecepatannya tetap, maka percepatan benda sama dengan 0. Pertama saya akan menguji, bisa dilihat bahwa di sini ketika beban di sini saya banding setara, tidak ada perubahan atau tidak terjadi pergerakan, atau bisa dikatakan bahwa waktunya adalah 0 second. Kemudian ketika saya naikkan ke titik A, di sini juga tidak ada perubahan pergerakan. Hal itu dikarenakan kedua beban memiliki berat yang sama. Di sini saya sudah memiliki beban tambahan seberat 30 gram dan saya akan melakukan percobaan dengan melihat seberapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh. Pertama adalah jarak dari B ke C dengan 20 cm. Dari percobaan yang saya lakukan diperoleh data-data dan kemudian saya buat ke dalam bentuk grafik, dan seperti ini adalah grafik yang terbentuk. Jarak yang ditempuh benda berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan, artinya semakin lama waktu tempuh semakin jauh jarak yang dicatat. Percobaan selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Dalam GLBB, kecepatan benda berubah secara teratur setiap waktu. Selanjutnya saya akan melakukan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana panjang A ke B itu lebih besar daripada B ke C. Yang pertama, A ke B dengan jarak 30 cm. Dari percobaan GLBB yang telah saya lakukan, diperoleh data-data dan data tersebut menjadi grafik seperti pada gambar.
Pada GLBB, kecepatan benda berubah secara teratur atau semakin bertambah besar seiring bertambahnya waktu, sehingga jarak yang ditempuh semakin jauh dalam selang waktu tertentu. Percobaan berikutnya adalah percobaan tentang gelombang, di mana gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat melalui suatu zat atau benda dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi zat atau bendanya sendiri tidak ikut berpindah secara keseluruhan, hanya bergerak bolak-balik di sekitar posisi seimbang. Pada kegiatan praktikum gelombang, saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama adalah percobaan bentuk dan jenis gelombang. Pada percobaan pertama, saya menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Saat ujung selingki digerakkan ke kiri dan ke kanan secara berulang, terbentuk pola gelombang berupa puncak dan lembah yang bergerak merambat ke ujung lainnya. Dari pola gelombang yang terbentuk, dapat diketahui bahwa gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal. Selanjutnya saya memberi karet gelang di tengah-tengah selingki. Karet gelang yang diikatkan di tengah selingki hanya bergerak bolak-balik di posisi semula, tidak berpindah mengikuti gelombang ke ujung lainnya. Percobaan selanjutnya saya menggunakan kabel listrik. Saat ujung kabel listrik digerakkan ke kanan ke kiri, terbentuk pola bukit dan lembah yang merambat seperti halnya pada selingki, namun gelombang merambat lebih lambat karena kabel lebih berat atau lebih kaku dibandingkan selingki. Sama dengan percobaan selingki, saya juga meletakkan karet gelang di tengah-tengah kabel listrik. Namun, seperti yang terlihat, hasilnya sama seperti selingki, karet gelang tidak berpindah tempat, masih berada di tempat semula. Percobaan berikutnya saya menggerakkan selingki maju dan mundur. Gelombang yang terbentuk adalah rapatan dan regangan. Itu membuktikan bahwa gelombang yang terbentuk adalah gelombang longitudinal. Pada percobaan kali ini, saya menjatuhkan kerikil ke atas permukaan air, di mana terlihat terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dari titik jatuhnya kerikil. Saat gelombang mencapai dinding wadah atau sisi kolam, gelombang tersebut berbalik arah dan merambat menjauhi dinding. Ini menunjukkan terjadi pemantulan gelombang. Percobaan selanjutnya, pengamatan pemantulan pada selingki dengan ujung terikat, di mana fase gelombang pantul berkebalikan dengan gelombang datang. Bagian puncak gelombang datang berubah menjadi lembah pada gelombang pantul dan sebaliknya. Sedangkan pada percobaan selanjutnya adalah ujung bebas, di mana fase gelombang pantul sama dengan gelombang datang, puncak tetap menjadi puncak dan lembah tetap menjadi lembah saat dipantulkan.